Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel YouTube kelompok kami. Kami dari kelompok 2 Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Di sini kami akan menjelaskan tugas yang sudah diberikan oleh dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Imam Suryono, mengenai tugas proyek dari mata kuliah MSDM yang akan kami upload di channel YouTube kelompok kami ini. Kami dari kelompok 2 di sini akan membahas salah satu pembelajaran yang ada di MSDM, yaitu mengenai perencanaan sumber daya manusia. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota yang ada di kelompok 2 kali ini, yaitu yang pertama saya sendiri Aslam Abdul Haris Al-Fajri dengan nomor induk mahasiswa 223609014. Lalu ada teman-teman saya, yaitu ada Kak Ardi Saputra, Kak Leli Maharani, dan Kak Sarah Ramawati. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses yang melibatkan berbagai tahapan dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan tenaga kerja suatu organisasi terpenuhi secara efektif dan efisien. Pada slide di sini ada 3 pengertian dari beberapa ahli mengenai perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, menurut Andrew Sikula, perencanaan sumber daya manusia adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan memastikan bahwa kebutuhan tersebut terintegrasi dengan rencana organisasi. Jadi dengan kata lain, perencanaan sumber daya manusia ini bertujuan untuk menyelaraskan kebutuhan sumber daya manusia dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Lalu yang kedua adalah menurut George M. dan Paul C. Niston. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses peramalan, pengembangan, pengimplementasikan, dan pengontrolan yang memastikan kesesuaian pegawai dengan kebutuhan perusahaan. Ini juga meliputi penempatan karyawan yang sesuai dengan posisi mereka pada waktu yang tepat dan dengan cara yang bermanfaat serta ekonomis bagi perusahaan. Lalu menurut ahli yang terakhir adalah menurut R. Wayne Mondi, perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk mencocokkan pasokan karyawan dari sumber daya manusia internal dan eksternal dengan lowongan pekerjaan yang diperkirakan akan muncul dalam organisasi selama periode waktu tertentu. Hal ini memungkinkan organisasi untuk memiliki sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas untuk menjalankan operasinya dengan baik. Lalu tentu saja perencanaan sumber daya manusia juga mempunyai tujuan-tujuan yang akan membantu suatu perusahaan. Pada materi yang sudah kami buat di sini, ada 5 tujuan dari perencanaan sumber daya manusia itu, yaitu yang pertama adalah mendapatkan dan mempertahankan jumlah dan mutu karyawan yang dibutuhkan. Perencanaan sumber daya manusia ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah karyawan yang cukup dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan operasionalnya. Hal ini juga melibatkan strategi untuk merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan talenta yang diperlukan. Lalu yang kedua adalah untuk mengidentifikasi tuntutan, keterampilan, dan cara memenuhinya. Jadi perencanaan sumber daya manusia ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi tuntutan, keterampilan yang diperlukan dalam berbagai posisi atau bidang. Jadi dengan demikian organisasi ini dapat mengambil langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pelatihan, pengembangan, atau rekrutmen karyawan yang sesuai. Yang ketiga adalah menghadapi kelebihan atau kekurangan karyawan. Perencanaan sumber daya manusia itu memungkinkan organisasi untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah kelebihan atau kekurangan karyawannya. Hal ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan proses rekrutmen, promosi, atau pemutusan hubungan kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi. Poin yang keempat adalah mengembangkan tatanan kerja yang fleksibel. Perencanaan sumber daya manusia juga membantu organisasi untuk mengembangkan tatanan kerja yang fleksibel, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam lingkungan bisnis atau kebutuhan operasionalnya. Fleksibel di sini dapat mencakup pengaturan jam kerja, pengumuman karyawan kontrak, atau implementasi pola kerja yang lebih adaptif. Lalu poin yang terakhir adalah meningkatkan pemanfaatan karyawan. Perencanaan sumber daya manusia juga bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan karyawan dengan penempatan mereka pada posisi yang sesuai dengan keterampilan dan minat dan potensi mereka. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, dan kepuasan kerja karyawan itu, serta mengoptimalkan kontribusi mereka terhadap pencapaian tujuan organisasi.
Kepentingan perencanaan sumber daya manusia sangat relevan bagi berbagai pihak, termasuk organisasi, PSDM itu sendiri, pemerintah, dan juga individu. Kepentingan organisasi terbagi dua, yaitu ada mengoptimalkan kinerja organisasi. Perencanaan SDM membantu organisasi dalam memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan produktivitasnya. Dan yang kedua, mengurangi biaya dan risiko. Dengan merencanakan kebutuhan SDM secara efektif, organisasi dapat menghindari biaya yang tidak perlu terkait dengan kekurangan atau kelebihan karyawan. Selain itu juga, perencanaan yang matang dapat membantu mengurangi risiko ketidaksesuaian antara kebutuhan organisasi dan ketersediaan SDM. Selanjutnya, kepentingan perencanaan sumber daya manusia juga ada dua. Yang pertama, meningkatkan profesionalisme. PSDM memiliki peran kunci dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengontrol strategi SDM. Hal ini memberikan kesempatan bagi praktisi PSDM untuk meningkatkan profesionalisme mereka dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesuksesan organisasi. Dan yang kedua, memastikan keseimbangan kerja dan kehidupan. Melalui perencanaan SDM yang baik, PSDM dapat membantu organisasi menciptakan tatanan kerja yang seimbang dan mendukung kesejahteraan karyawan. Selanjutnya, kepentingan pemerintah juga ada dua. Yang pertama, mendorong pengembangan ekonomi. Perencanaan SDM yang efektif dapat membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan, yang pada gilirannya dapat berkontribusi dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, menjaga keadilan sosial. Pemerintah dapat memastikan bahwa praktik SDM yang adil dan berkelanjutan diadopsi oleh organisasi, sehingga mendukung keadilan sosial dan kesetaraan kesempatan dalam pasar kerja. Terakhir, ada kepentingan individu juga ada dua. Yang pertama, pengembangan karir. Perencanaan SDM dapat memberikan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan karir mereka melalui pelatihan, pengembangan keterampilan, dan promosi yang sesuai. Dan yang kedua, peningkatan kesejahteraan. Dengan adanya perencanaan yang baik, individu dapat merasa lebih aman dalam pekerjaan mereka, dengan jaminan kebutuhan akan tenaga kerjanya terpenuhi dan peluang pengembangannya juga jelas. Hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja mereka. Dan selanjutnya, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia itu merupakan suatu proses yang melibatkan langkah-langkah yang terstruktur untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas dengan sesuai kebutuhan operasionalnya. Berikut adalah langkah-langkah dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama itu adalah untuk mengukur tren yang meliputi 4. Yang pertama, mengukur tren dalam pasar tenaga kerja eksternal. Yang kedua, menganalisis karyawan saat ini. Yang ketiga, merencanakan organisasi di masa mendatang. Dan yang keempat, menganalisis tren ekonomi secara umum. Lalu langkah selanjutnya adalah memprediksi permintaan. Berdasarkan analisis tren pasar tenaga kerja eksternal, karyawan saat ini dan rencana organisasi di masa mendatang perlu memprediksi kebutuhan akan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Setelah memprediksi karyawan, selanjutnya akan terbagi menjadi dua, yaitu prediksi penawaran internal dan juga eksternal. Selain memprediksi permintaan, organisasi juga perlu memperkirakan penawaran sumber daya manusia dari internal karyawan yang sudah ada dan eksternal kandidat di pasar tenaga kerja. Membandingkan permintaan dan penawaran masa mendatang, dalam langkah ini, organisasi membandingkan antara permintaan masa mendatang dengan penawaran internal dan eksternal yang diprediksi untuk menentukan apakah akan terjadi kekurangan atau kelebihan staf. Selanjutnya, merencanakan untuk berhadapan dengan kekurangan atau kelebihan staf yang diprediksi. Berdasarkan perbandingan antara permintaan dan penawaran, organisasi kemudian merencanakan langkah-langkah untuk mengatasi kekurangan atau kelebihan staf yang diprediksi seperti rekrutmen, pelatihan, atau restrukturisasi organisasi. Perencanaan sumber daya manusia. Menarik sumber daya manusia tidak sekedar bergabung kepada kesempatan jika suatu organisasi mengharapkan untuk beroperasi dengan efisiensi puncak. Perencanaan sumber daya manusia mencakup mengukur tren, memprediksikan penawaran dan permintaan tenaga kerja, mengembangkan strategi yang sesuai untuk mengatasi setiap perbedaan. Merencanakan dan memprediksikan pekerjaan merupakan proses penentuan posisi yang akan diisi dalam perusahaan dan bagaimana mengisinya. Merencanakan personil mencakup semua posisi yang harus diisi oleh masa depan dari mulai petugas pemeliharaan hingga CO. Bagian integral dari strategi perusahaan dan proses perencanaan SDM dengan asumsi dasar
masa depan untuk merencanakan kebutuhan pekerjaan. Model perencanaan SDM yaitu ada 5: Human Resource Objective, Human Resource Auditing, Organization Planning, Human Resource Forecasting, Human Resource Action Program. Perkenalkan, nama saya Leli Maharani, NPM 223611011. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dibacakan teman saya. Model perencanaan. Model ini menggunakan perencanaan strategik yang memperhatikan pengaruh faktor lingkungan, internal dan eksternal organisasi. Perencanaan SDM tersebut mencakup memperhitungkan persyaratan SDM, membandingkan tuntutan persyaratan dengan ketersediaan SDM atau permintaan SDM, kelebihan SDM, dan kekurangan SDM, serta perhitungan ketersediaan SDM dalam perusahaan. Kemudian, metode untuk memprediksi kebutuhan pekerjaan. 1. Analisis tren. Menggunakan data historis untuk memperkirakan kebutuhan pekerjaan di masa depan. 2. Analisis rasio. Menggunakan rasio karyawan per unit bisnis untuk pendapatan untuk memprediksi kebutuhan pekerjaan. Ketiga, scatter plot atau gambaran penyebaran. Membuat visualisasi data untuk melihat pola hubungan antar variabel yang berbeda. Keempat, menggunakan komputer. Menggunakan perangkat lunak atau sistem komputerisasi untuk analisis data yang kompleks. Kelima, penilaian manajerial. Melibatkan manajer dan pimpinan dalam proses prediksi kebutuhan pekerjaan. 6. Prediksi pasokan tenaga kerja dari dalam. Melihat potensi pengembangan karyawan internal. 7. Sistem manual dan bagan pengganti. Menggunakan diagram atau tabel untuk merencanakan kebutuhan pekerjaan secara sederhana. Ke-8. Sistem informasi terkomputerisasi. Menggunakan perangkat lunak manajemen sumber daya manusia untuk analisis data yang lebih efisien. Kesimpulannya, perencanaan sumber daya manusia atau PSDM adalah fungsi penting dalam manajemen SDM yang bertujuan untuk menyusun strategi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang diperlukan oleh organisasi. Ini melibatkan penggunaan data sebagai panduan untuk merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. PSDM melibatkan evaluasi program yang sedang berjalan dan penyesuaian program berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Pelaksanaan PSDM harus disesuaikan dengan strategi organisasi agar mencapai tujuan dengan efektif. Integrasi PSDM dengan tujuan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang organisasi sangat penting untuk bertahan dan berkembang sesuai dengan perubahan yang tepat dan dinamis. Dengan PSDM yang baik, HRD dapat menempatkan staf yang tepat pada waktu yang tepat, meningkatkan kinerja organisasi, dan mencapai tujuan strategis dengan lebih efektif. Baiklah, teman-teman semua, sekian presentasi oleh kelompok 2 kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video mengenai perencanaan sumber daya manusia kali ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada anggota-anggota yang ada di kelompok 2 yang telah membantu saya membacakan materi pada presentasi kali ini. Dan saya perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan dan memohon maaf bila ada salah kata atau materi yang kurang pada presentasi kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.